Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Pratiwi. Saya dari kelas 3A, Program Studi Akuntansi Universitas Kuningan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan industri barang konsumsi pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (Tbk). Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PT Ultra Jaya tersebut. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (Tbk) memulai sejarahnya pada tahun 1960-an sebagai sebuah bisnis keluarga. Awalnya, perusahaan ini hanya memproduksi susu yang diolah secara sederhana. Pada pertengahan tahun 1970-an, perusahaan ini mulai menerapkan teknologi pengolahan ultra high temperature atau UHT dan teknologi pengemasan karton aseptik. Perusahaan ini utamanya bergerak dalam pembuatan minuman UHT kemasan steril. Minuman UHT yang diproduksi perusahaan termasuk susu segar UHT, teh UHT, dan minuman UHT lainnya. Selain minuman UHT, perusahaan ini juga membuat produk-produk non-UHT, seperti susu kental manis, konsentrat jus buah tropis, dan susu bubuk. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi di Padalarang, Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan neraca. Seperti yang dapat kita lihat di sini, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Yang mana hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua, dikurangi total tahun pertama, dan kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total aset tahun 2018 atas tahun 2017. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara total aset tahun 2018 dikurangi total aset tahun 2017 dan kemudian dibagi total aset tahun 2017. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk cara menghitung persentasenya pun sama seperti menghitung analisis perbandingan neraca pada slide sebelumnya, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama dan kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total pendapatan tahun 2018 atas tahun 2017. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara total pendapatan tahun 2018 dikurangi total pendapatan tahun 2017 dan kemudian dibagi total pendapatan pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio likuiditas, yang mana terdapat current ratio dan asset test ratio. Untuk current ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dan untuk asset test ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan dan kemudian dibagi dengan hutang lancar. Setelah itu, dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio leverage, yang dimana terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva. Dan untuk total debt to total equity ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi total ekuitas. Setelah itu, dibandingkan dengan rasio industri pada masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio aktivitas, yang mana terdapat total aset turnover dan receivable turnover. Untuk total aset turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi total aktiva, dan untuk receivable turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dan dibagi dengan piutang. Setelah itu, dibandingkan dengan rasio industri pada masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya, yaitu ada analisis rasio profitabilitas, yang mana terdapat gross profit margin dan return of equity.
Untuk gross profit margin, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Dan untuk return of equity, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan earning after tax dibagi dengan modal sendiri, kemudian dikali 100%. Setelah itu, dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis common size laporan posisi keuangan. Untuk cara menghitung persentasenya dapat dihitung dengan cara yang pertama untuk aset. Semua aset dibagi dengan total aset. Selanjutnya untuk liabilitas. Semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Lalu untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, ada analisis common size laporan laba rugi. Untuk mendapatkan hasil persentasenya, yaitu dengan cara untuk pendapatan laba bruto dan laba usaha dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil persentasenya dapat dihitung dengan cara semua tahun dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan tahun kelima dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya seperti pada tahun 2017 dibagi dengan tahun 2017, tahun 2018 dibagi dengan tahun 2017, tahun 2019 dibagi dengan tahun 2017, sampai dengan seterusnya sampai tahun 2021. Selanjutnya ada analisis tren laporan laba rugi. Untuk menghasilkan presentasi perhitungannya, caranya sama dengan menghitung pada analisis tren laporan posisi keuangan, yaitu semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan tahun kelima dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya seperti pada tahun 2017 dibagi dengan tahun 2017, tahun 2018 dibagi dengan tahun 2017, tahun 2019 dibagi dengan tahun 2017, sampai dengan seterusnya sampai tahun 2021. Selanjutnya ada analisis DuPont, yang mana analisis ini akan menghasilkan ROE atau Return of Equity pada perhitungan pada setiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis cross-section. Untuk rata-rata aritmatika ROA-nya dapat dihitung dengan cara menjumlahkan ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima, kemudian dibagi dengan 5 tahun. Karena periode waktunya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima, kemudian dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya dapat dilakukan dengan cara menghitung ROA tahun 2017 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun, kemudian dikali dengan ROA tahun 2017. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan waktu 5 tahun tersebut, yaitu sampai dengan tahun 2021. Dan untuk nilai bukunya pun sama seperti menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya, yaitu dengan cara nilai buku tahun pertama dibagi dengan total buku selama 5 tahun. Contohnya, total nilai buku tahun 2017 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun, sampai dengan seterusnya, sampai dengan waktu 5 tahun tersebut. Dan untuk menghitung mediannya, yaitu dengan cara median ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian untuk nilai bukunya, yaitu nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya ada analisis time series, yang mana dalam menganalisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai analisis CSR. Keberlanjutan pembangunan sosial sangat terkait dengan peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk itu, pembangunan sosial harus dimulai oleh dunia usaha. Salah satunya melalui tanggung jawab dunia usaha yang dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility atau CSR. Perwujudan CSR di PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk menunjukkan bahwa aktivitas CSR di PT Ultra Jaya mampu membantu kelompok rentan di komunitas melalui program air besi dan beasiswa bagi keluarga miskin. Meskipun demikian, masih perlu kerjasama yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan sustainability dari program yang telah dilaksanakan. Jadi,
Berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan industri barang konsumsi pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk yang telah saya lakukan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi para pengguna laporan keuangannya, di mana dengan analisis yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, serta mengetahui kinerja manajemen perusahaan tersebut dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan pada laporan keuangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.